Ketika Xiao Chen kembali ke kediamannya, dia sudah tenang. Dia tidak menyangka rahasianya akan terungkap. Xiao Chen merasa tercengang saat itu. Namun, setelah beberapa pemikiran, dia menyimpulkan bahwa paparan itu mungkin bukan hal yang buruk. Mengolah teknik budidaya Dao Iblis telah menjadi salah satu perhatiannya. Sekarang setelah terbuka, dia merasa lebih santai. Mulai hari ini, dia tidak perlu khawatir lagi. Hua Tianyang benar. Perang apa antara orang benar dan iblis? Apa yang membasmi setan untuk menegakkan kebenaran? Pada akhirnya, itu hanya pertarungan untuk keuntungan. Orang-orang dari Dao yang benar tidak terlalu bertele-tele. Bagaimana bisa para Dewa Fu memiliki Ken yang begitu rendah? Sejak zaman kuno, banyak orang telah mengembangkan teknik budidaya Dao Iblis. Hanya saja sebagian besar berakhir buruk. Semua orang menunjukkan ketakutan di permukaan. Namun, siapa yang bisa menjamin bahwa seseorang tidak akan mempelajari teknik budidaya Dao Iblis secara rahasia? Dari sudut mengetahui diri sendiri dan musuh, ini belum tentu merupakan hal yang buruk. Namun, kata-kata terakhir Hua Tianyang bahkan lebih tepat. Jika seseorang cukup kuat, tidak peduli apa teknik kultivasi yang dipraktikkan, yang lain tidak akan berani mengatakan apapun. Katakan sesuatu tentang itu. Katakan satu kata lagi, dan aku akan membunuhmu. Satu-satunya masalah adalah jika seseorang tidak cukup kuat dan tidak memiliki pendukung yang kuat. Jika seseorang masih berani mempraktikkan teknik budidaya Dao Iblis, tidak akan ada konsekuensi jika seseorang terbunuh. Pada akhirnya, itu akan dibenarkan sebagai membunuh iblis. Pihak lain bahkan akan mendapatkan reputasi yang baik. Seseorang hanya akan menyerahkan kelemahan mereka kepada orang lain tanpa harapan akan perbaikan. Kakak Xiao, ekspresimu terlihat buruk. Apakah sesuatu yang buruk terjadi ketika Anda bertemu dengan ketua aliansi? Bauer bertanya dengan malu-malu ketika dia melihat Xiao Chen tetap diam setelah dia kembali dengan ekspresi yang agak menakutkan. Xiao Chen menyesap teh dan menjawab dengan tenang, aku baik-baik saja. Ketua aliansi memberiku misi. Namun, itu sangat berbahaya dan tidak mudah untuk dihadapi. Bao petik terbalik menjawab dengan, oh, dan tidak bertanya lebih jauh. Dia hanya mengisi ulang cangkir teh Xiao Chen dengan manis. Saat suasana terasa menyedihkan, Mu Zifeng berjalan menuju kediaman Xiao Chen. Kemudian, dia melambaikan tangannya untuk membubarkan Bauer. Kakakmu. Xiao Chen berdiri dan menyapanya. Mu Zifeng menatap Xiao Chen dengan penuh arti. Kemudian, dia berkata, kamu seharusnya memberitahuku tentang kultivasi teknik kultivasi Dao Iblis. Jika demikian, saya tidak akan begitu pasif ketika Sui Renji menangkap kelemahan ini. Xiao Chen menunjukkan ekspresi bingung ketika dia berkata, kakakmu terlibat. Tentu saja. Menurut Anda mengapa ketua aliansi bertanya apakah Anda adalah pengikut saya pada awalnya? Apakah Anda pikir itu tanpa alasan sama sekali? Mu Zifeng menambahkan dengan lembut, kepala aliansi Hua terluka dan akan pensiun dalam beberapa tahun. Pada saat itu, posisi ketua aliansi pasti akan diserahkan kepada salah satu dari 7 doyen inti. Xiao Chen tiba-tiba merasa agak lelah. Aliansi surgawi ini benar-benar bukan tempat yang nyaman, sangat berbeda dari hari-hari yang dia habiskan di Istana Naga Langit saat itu. Politik ada di mana-mana. Seseorang harus menjaga kewaspadaannya setiap saat, membuat seseorang merasa agak tertekan karena suatu alasan. Sekarang, Xiao Chen semakin memahami mengapa Kaisar Berdaulat Bunga Persik memilih untuk pergi saat itu. Mu Zifeng juga berbeda dari yang dibayangkan Xiao Chen. Namun, ini masuk akal. Baginya untuk naik ke posisi inti doyen, bagaimana dia bisa menjadi orang yang sederhana dengan sedikit keinginan? Maaf karena melibatkan tuanmu. Saya benar-benar minta maaf tentang itu, jawab Xiao Chen dengan tenang tanpa mengubah ekspresinya. Namun, dia tidak tampak tulus dalam permintaan maafnya. Mu Zifeng memperhatikan jarak dalam nada suara Xiao Chen. Dia menghela nafas dalam hatinya dan berhenti memikirkan ini. Mari kita tinggalkan masalah ini. Biarkan saya memberitahu Anda tentang relik suci. Jika memungkinkan, Anda harus menjadi orang yang mendapatkan kepala panah. Anda harus mendapatkan pujian untuk misi ini. Xiao Chen sedikit mengernyit, agak kesal. Mu Zifeng sengaja membuat irisan antara Lin Feng dan dia. Sebelum misi dimulai, mereka sudah harus bermain politik. Mu Zifeng mengamati Xiao Chen dan menebak apa yang dipikirkan Xiao Chen. Kemudian, dia berkata dengan serius, kamu mungkin tidak tahu berapa banyak waktu dan usaha yang dilakukan aliansi surgawi demi relik suci ini. Demi menemukan relik suci, kepala aliansi Hua hampir mati. Dibiarkan tanpa pilihan, kami keluar dengan solusi hari ini. Ini adalah kesempatan terbaik bagi kita, dan aliansi surgawi sudah merencanakan ini ketika penerimaan pendatang baru ini dimulai.
Setelah beberapa putaran seleksi rahasia, kami akhirnya memutuskan Lin Feng dan kamu. Penampilan kalian berdua hanyalah anugerah. Petik 2. Ketika Xiao Chen mendengar ini, hatinya tenggelam. Ini berarti bahwa Mu Zifeng sudah memikirkan misi ini ketika Mu Zifeng pertama kali melihatnya. Kedalaman kecanggihan Mu Zifeng agak menakutkan. Kamu bisa mengatakan bahwa inti doyen di belakang siapapun yang menemukan relik suci akan menjadi ketua aliansi berikutnya, bisik Mu Zifeng kepada Xiao Chen. Ketika Xiao Chen tetap diam, Mu Zifeng berkata dengan acuh tak acuh, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa jika saya menjadi kepala aliansi, posisi Kaisar Naga akan menjadi milik Anda. Tidak ada lagi pahlawan di dunia ini. Jika Anda mengandalkan apa yang disebut mimpi dan hasrat, tidak mungkin bagi Anda untuk mendapatkan posisi Kaisar Naga. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tetapi faksi di belakang posisi Kaisar Naga jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Anda benar-benar tidak bisa menjadi Kaisar Naga dengan mengandalkan diri sendiri. Anda akan membutuhkan dukungan saya, dukungan dari kepala aliansi-aliansi surgawi. Mu Zifeng tidak mengucapkan kata-kata sopan atau mengancam Xiao Chen. Dia hanya menjelaskan manfaat dan hubungannya dengan Xiao Chen. Setelah melihat Xiao Chen mengungkapkan pandangan kontemplatif, Mu Zifeng terkekeh dan berkata, kamu sangat mirip dengan Peach Blossom, hanya fokus mencari martial Dao dan tidak peduli tentang sebab dan akibat dari dunia duniawi. Namun, karena kita hidup di dunia biasa, sebab dan akibat tidak dapat dihindari. Setelah alam surgawi hancur, seseorang tidak bisa lagi menjadi dewa sejati. Apa gunanya mengikuti impian seseorang untuk mencari puncak martial Dao? Ini sangat lucu, menurut saya. Tentu saja, saya sangat mengagumi orang-orang ini, termasuk Anda dan Peach Blossom. Era ini bisa dianggap sebagai periode pembusukan. Dewa sejati tidak ada lagi untuk martial Dao, tidak ada puncak, tidak ada target. Beberapa generasi Dewa Vo telah kehilangan arah. Ini adalah usia terburuk. Kata-kata Mu Zifeng mewakili pikiran sebagian besar kaisar berdaulat dan Dewa Vo. Xiao Chen meletakkan cangkir tehnya dan berkata, jangan bicarakan itu untuk saat ini. Tuanmu, mari kita bicara tentang misinya. Petik 2. Mu Zifeng tersenyum tipis dan berkata, kamu masih ingin menghindarinya. Tidak apa-apa, aku tidak akan memaksamu. Saya telah mengatakan, tidak ada cara untuk menghindari sebab dan akibat dari dunia fana saat hidup di dunia fana ini. Pada saat itu, Anda akan membuat pilihan Anda. Petik 2. Xiao Chen mengangkat alisnya. Dia mengerti apa yang dimaksud Mu Zifeng. Pada saat ini, Sui Renji mungkin mengatakan hal yang sama kepada Lin Feng. Mari kita tidak membicarakan itu untuk saat ini. Saya akan memberitahu Anda tentang misi. Ini adalah replika dari cambuk Dewa Salju. Lihatlah. Mu Zifeng mengeluarkan cambuk panjang yang tampak seperti pohon plum yang terbuat dari paduan transenden. Itu memiliki 9 segmen, setiap segmen seperti cabang. Masing-masing cabang ini memiliki bunga prem di atasnya. Saat menyentuh replika Snow God Whip, Xiao Chen bisa merasakan kekuatan hidup yang berkembang di tengah kesejukan. Ini berisi life Dao yang sangat kuat. Di ujung lain dari cambuk bunga plum 9 segmen adalah kepala panah yang berkedip-kedip dengan cahaya 7 warna. Itu seperti ujung tombak, kecuali lebih tajam dan lebih indah. Ini, Xiao Chen menemukan ini agak akrab tetapi tidak bisa memikirkan apa itu. Mu Zifeng tersenyum dan berkata, terasa familiar, kan? Keluarkan medalimu dan lihatlah. Xiao Chen mengeluarkan medali aliansi surgawi dan segera mengerti. Ada karakter surgawi yang terbuat dari 7 tumpukan logam di bagian depan medali aliansi surgawi. Ini adalah batu 7 warna, benda yang menjadi dasar aliansi surgawi. 7 asosiasi pedagang mengumpulkan harta karun tertinggi dan menyempurnakan batu dewa ilusi ini yang memiliki energi surgawi ilusi. Jika bukan karena takut mendapat masalah karena memiliki harta yang kuat, mengingat tingkat Grandmaster aliansi surgawi, mereka bisa saja menempanya menjadi alat jiwa kelas transenden. Namun, kami hanya menempa kepala panah dan membuat alat jiwa kelas superior puncak, cambuk Dewa Salju. Bagian lain dari cambuk Dewa Salju ini sangat berharga. Namun, mereka tidak layak disebutkan di sebelah Seven Color Stone. Petik 2. Xiao Chen bermain-main dengan cambuk Dewa Salju, dengan lembut melambaikannya. Kepingan salju segera terbang. Cambuk bunga plum merah yang semarak di tangannya tampak sangat pedih dengan latar belakang badai salju. Itu seperti keberadaan luar biasa yang bergoyang di salju. Karena kepala panah ini sangat mistis, apakah kamu tidak takut Lin Feng dan aku akan lari setelah mendapatkannya? Mu Zifeng tersenyum dan berkata, jangan pikirkan itu. Tanpa teknik kultivasi yang menyertainya, Anda tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan aslinya. Selain itu,
Kalian berdua pintar dan tidak akan melakukan hal bodoh seperti mengambil harta yang tidak bisa kamu kendalikan. Itu benar. Mengontrol harta seperti itu tanpa kekuatan yang cukup akan membawa bencana bagi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, aliansi surgawi tidak khawatir. Selanjutnya, mereka berdua memiliki kelemahan yang digenggam oleh aliansi surgawi. Mereka tidak akan berani menentang aliansi surgawi. Tidak heran Hua Tianyang mengatakan bahwa misi ini dibuat khusus untuk mereka berdua. Bagi aliansi surgawi, mereka berdua adalah pilihan terbaik, tidak ada yang lebih cocok. Setelah mengobrol santai sebentar, Mu Zifeng berdiri dan berkata, tidak ada lagi misi ini. Cambuk ini adalah alat dao puncak yang tidak lebih lemah dari beberapa alat jiwa kelas rendah. Ini milikmu sekarang. Ada ini juga, ambil. Xiao Chen menerima benih. Merasa aneh, dia bertanya, apa ini? Ini adalah benih kelas 9 dari Femme Fatale Peony, Raja Bunga. Begitu bunga mekar, itu akan mengisi tempat itu dengan kekuatan hidup. Itu dapat menekan Deat Dao Domain selama 1 jam. Bahkan jika Anda tidak membutuhkannya, akan lebih baik untuk menyimpannya untuk melindungi diri Anda sendiri. Tentu saja, saya harap Anda akan mengambil inisiatif untuk menggunakannya. Lagi pula, siapa yang tahu apa yang disiapkan Sui Renji untuknya? Mu Zifeng tersenyum penuh arti dan menepuk bahu Xiao Chen sebelum berbalik untuk pergi. Xiao Chen meletakkan benih di samping dan mengambil cangkir teh. Kemudian, dia merenungkan kata-kata Mu Zifeng. Seperti yang diharapkan Mu Zifeng, Sui Renji juga memberikan instruksi kepada Lin Feng. Apakah kamu mengerti semua instruksiku? Suara berat Sui Renji terdengar agak serak. Lin Feng mengangguk diam-diam. Tiba-tiba, ekspresi Lin Feng sedikit berubah saat dia mundur 2 langkah. Kengerian melintas di matanya. Sebuah gambar hantu telah muncul, berkelok-kelok di sekitar Sui Renji. Ini membuatnya terlihat lebih dingin dan lebih jahat. Sui Renji terkekeh sinis sambil menjentikkan jarinya. Sosok hantu itu menampakkan dirinya, ternyata itu adalah hantu Hou. Suara mendesing. Jiwa di tangan Sui Renji menyatu menjadi panah yang berkedip dengan lampu hijau subur. Itu menjadi panah hantu Hou yang bonafit yang mengeluarkan rasa dingin dari ujung panah. Lin Feng tidak bisa menahan kengeriannya dan tanpa sadar mundur selangkah lagi. Sambil tersenyum tipis, Sui Renji berkata, apakah kamu takut? Ini bukan untuk membunuhmu. Panah pembunuh naga ini untuk mengirim orang itu ke surga. Setelah Anda mendapatkan relik suci, gunakan itu untuk membunuhnya. Anak itu sebenarnya berani menolak ajakanku saat itu. Dia pasti lelah hidup. Selain itu, dia berani berjalan begitu dekat dengan Mu Zifeng. Betapa cerobohnya. Lin Feng meraih panah pembunuh naga. Bahkan jiwanya gemetar karena ketakutan bawaan garis keturunan naga terhadap Hou. Bagaimanapun, ini adalah Lin Feng. Setelah dia menggenggamnya di tangannya, tatapan kejam melintas di matanya. Dia benar-benar berhasil menekan kekuatan yang datang dari panah. Sangat bagus. Saya harap Anda dapat membawa kembali tidak hanya relik suci tetapi juga kepala Xiao Chen. Petik 2. Sui Renji mengungkapkan senyum puas. Dia menyukai orang-orang yang kejam, seperti Lin Feng, yang kejam terhadap diri mereka sendiri tetapi bahkan lebih kejam terhadap musuh mereka. Setelah mengirim Mu Zifeng, Xiao Chen membuat persiapan untuk perjalanan ke dunia bawah neraka dan bertemu dengan Lin Feng di puncak Gunung Surgawi 3 hari kemudian. Keduanya bertukar anggukan dan saling menyapa. Meskipun mereka berdua merasa aneh, mereka tidak menunjukkannya di wajah mereka, keduanya tampak sangat tenang. Segera, Hua Tianyang dan 7 Doyens inti muncul pada saat yang bersamaan. Sepertinya kamu kurang lebih telah menyelesaikan persiapanmu. Saya tidak dapat mengirim Anda pergi dalam perjalanan ini. Kuyun, bantu aku mengirim mereka. Tanpa diduga, Hua Tianyang tidak menyuruh Mu Zifeng atau Sui Renji untuk mengirim keduanya tetapi inti lain Doyens sebagai gantinya. Kuyun ini dikenal sebagai Master Kuyun oleh orang lain. Di antara Doyens inti, dia bertanggung jawab atas penempaan dan pandai besi, jadi dia tidak pernah peduli dengan politik. Ikutlah bersamaku. Suara mendesing. Sesosok tampak melompat dari sisi lain dunia ke depan keduanya. Kemudian, Guru Kuyun muncul. Xiao Chen dan Lin Feng mengikuti di belakang Master Kuyun, menuju platform Dao Aliansi Surgawi. Abyssal Underworld berada di bawah Central Great Realm dan dipisahkan menjadi 9 lapisan dengan aturan mereka sendiri, seperti bagian bawah dan bayangan Central Great Realm. Keduanya bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup, tidak ada yang bisa menghancurkan yang lain. Hei, Xiao Chen, alloy battle armormu sepertinya sudah mencapai 2 bintang. Master Kuyun secara tidak sengaja memperhatikan sarung tangan Xiao Chen dan berseru kaget. Lin Feng, yang berada di samping, juga melihat ke atas, merasa aneh.
Meningkatkan alloy battle armor membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Armor pertempuran paduan Lin Feng masih di peringkat bintang 1. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah saat dia berkata dengan tenang, saya membuang semua sumber daya yang saya peroleh di dunia Dewa Vo ke dalam alloy battle armor. Ketika saya kembali ke aliansi surgawi, saya meminta Lord Mu Zifeng untuk membantu saya meningkatkannya. Petik 2. Tidak heran. Ayo pergi. Ayo pergi ke Central Great Realm. Ini hanya masalah kecil, jadi itu berlalu setelah disebutkan dengan cepat. Kelompok tersebut menggunakan platform Dao untuk pergi ke Central Great Realm. Saat Xiao Chen melihat lingkungan yang sudah dikenalnya, dia terkejut. Ini sepertinya adalah Laut Sunyi, Desolate City tidak jauh di depan. Ini kota sunyi. Ya, kita perlu melakukan yang terbaik untuk tidak menonjolkan diri dalam masalah ini. Laut Desolate adalah tempat di mana orang dapat tetap relatif tersembunyi. Ayo, aku akan mengirimmu ke Abyssal Underworld. Dengan kultivasi Master Kuyun, dia segera membawa Xiao Chen dan Lin Feng ke jurang yang dalam. Jurang hitam pekat dan dalam memuntahkan ki iblis. Lingkungannya sepi, tidak ada seorang pun yang terlihat. Ini adalah salah satu jalan yang relatif rahasia menuju Abyssal Underworld dari Central Great Realm. Hanya sedikit yang tahu tentang itu. Ini adalah jurang setan segudang. Itu langsung menuju ke lapisan ke-9 dari Abyssal Underworld. Hanya sedikit orang yang menggunakannya karena bahayanya yang besar. Kalian berdua harus berhati-hati, kata Master Kuyun. Dasar jurang ini tak terlihat. Siapa yang tahu bahaya apa yang terkandung di dalamnya? Xiao Chen dan Lin Feng bertukar pandang, lalu langsung melompat turun tanpa ragu-ragu. Keduanya tidak asing dengan dunia bawah abisal. Xiao Chen pernah melakukan misi untuk Istana Naga Surgawi di dunia bawah neraka, membunuh klon raksasa Tian dengan satu tebasan. Namun, dia telah pergi ke lapisan pertama Abyssal Underworld. Kali ini, dia pergi ke lapisan ke-9 yang lebih berbahaya dari Abyssal Underworld. Adapun Lin Feng, dia adalah manusia naga banjir sejak awal. Dia dibesarkan di dunia bawah abisal. Datang ke sini seperti pulang ke rumah. Master Kuyun menyaksikan keduanya memasuki jurang yang dalam. Setelah beberapa pemikiran, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Segera, dua sosok melayang turun dari langit. Itu adalah Sui Renji dan Mu Zifeng. Tidak terkejut dengan penampilan keduanya, Master Kuyun hanya mengangguk sedikit kepada mereka. Kakakmu, siapa di antara keduanya yang menurutmu akan membawa relik suci itu kembali? Mu Zifeng menjawab dengan acuh tak acuh, Abyssal Underworld sangat berbahaya. Saudara Suiren harus lebih khawatir tentang apakah mereka berdua bisa hidup kembali atau tidak. Adapun untuk menemukan relik suci, itu telah hilang selama bertahun-tahun. Tidak aneh jika gagal lagi. Suiren Ji tersenyum dan berkata, berhentilah berpura-pura. Baik Anda dan saya sangat jelas dalam hal ini. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk mengambil relik suci. Namun, Anda juga benar. Anda masih perlu khawatir apakah Xiao Chen bisa hidup kembali. Lagi pula, dia bahkan belum membuka Divine Vein. Adapun Lin Feng, dia pernah menjadi ahli kaisar berdaulat. Selanjutnya, dia menangkap domain Deat Dao. Dia harus bisa melindungi dirinya sendiri. Ekspresi Mu Zifeng sedikit berubah saat dia tersenyum. Sepertinya kakak Suiren yakin bahwa Xiao Chen pasti akan jatuh di Abyssal Underworld. Mari kita lihat siapa yang bisa kembali hidup-hidup pada akhirnya. Keduanya saling membantah, menyembunyikan kata-kata kejam di balik kesopanan. Setelah beberapa pertukaran, suasana berubah menjadi sangat tegang. Guru Kuyun tidak menganggap ini aneh. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya dan berkata dengan serius, mereka berdua berhasil mencapai Abyssal Underworld. Sudah waktunya untuk pergi. Setelah mengatakan itu, Guru Kuyun pergi lebih dulu, tidak berlama-lama di sini. Mu Zifeng dan Sui Renji keduanya mendengus dingin dan pergi secara bersamaan, tidak ada jejak kehadiran mereka yang tersisa. Di bagian bawah Myriad Demon Abyss, Xiao Chen dan Lin Feng mendarat satu demi satu. Mereka melihat sekeliling dan melihat pemandangan yang suram dan sunyi. Semak-semak tinggi tumbuh di tanah, dan awan kelabu berlama-lama di langit. Bulan darah menggantung tinggi di tengah awan kelabu. Setelah Xiao Chen mendarat, dia menyarungkan pedangnya yang terhunus. Segalanya tidak berjalan mulus di Myriad Demon Abyss. Ada banyak bentuk kehidupan Abyssal Underworld yang ganas di sana, terutama kelelawar vampir, jumlah yang mencengangkan. Jika seseorang ceroboh, dia akan menjadi mayat kering. Xiao Chen mengukur lingkungan. Sebuah sungai besar dan deras mengalir di batas penglihatannya. Tampaknya ada siluet kota yang lebih jauh. Dengan pikiran, laut energi surgawi Yin dan Yang didantiannya berbalik. Ini mengungkapkan laut energi surgawi yang dipenuhi dengan ki iblis yang melonjak, membuat aura Xiao Chen tiba-tiba berubah.
Matanya menjadi hitam, penuh dengan sifat iblis. Dia mengeluarkan aura yang sepertinya ingin melahap dunia, menginspirasi ketakutan. Xiao Chen bisa merasakan energi surgawi ki iblis mengisi meridiannya. Emosi kekerasan dan haus darah menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia membiarkan energi surgawi ki iblis mengisi tubuhnya tanpa menahan diri, dia tidak terbiasa dengan itu. Setelah beberapa saat, Xiao Chen menjadi tenang dan memulihkan kondisi mentalnya yang biasa. Sekarang, dia dapat dengan mudah mengendalikan emosi kekerasan dan haus darah yang berasal dari energi surgawi ki iblis. Lin Feng, yang menonton dari samping, merasa terperangah. Itu seperti Xiao Chen sebelumnya benar-benar menghilang dalam sekejap mata. Sekarang, Kaisar Berdaulat Iblis Dao yang bonafit, memancarkan aura menakutkan dari seluruh tubuhnya, berdiri di samping Lin Feng. Sementara Xiao Chen masih menemukan pijakannya, Lin Feng tiba-tiba berkata, dua orang menghadirkan target yang terlalu besar. Mari kita bepergian secara terpisah untuk saat ini dan bertemu di final Blood Battlefield setengah bulan kemudian. Proposal ini mengejutkan Xiao Chen. Baiklah, setelah dipikirkan lebih lanjut, berpisah untuk sementara juga cukup bagus. Xiao Chen mengangguk setuju. Saat Xiao Chen menyaksikan pihak lain pergi, dia menebak bahwa Lin Feng memiliki beberapa orang yang ingin dia temui atau hal-hal yang ingin dia lakukan. Bagaimanapun, pihak lain tumbuh di sini dan sebelumnya menjadi kaisar yang berdaulat di sini. Ini juga baik-baik saja karena Xiao Chen tidak mengerti apa yang dipikirkan Lin Feng. Selain itu, domain Dao kematian Lin Feng sangat sulit untuk ditangani. Menjaga kewaspadaannya terhadap Lin Feng sepanjang hari akan melelahkan. Xiao Chen berganti pakaian hitam dan mengenakan topi bambu berbentuk kerucut. Kemudian, dia menyuruh Vulture darah iblis untuk duduk di bahunya. Riasan ini tampak sempurna. Dia memilih untuk pergi ke arah yang berbeda dari Lin Feng dan menuju ke depan. Abyssal Underworld memiliki total 9 lapisan. Lapisan ke-9 adalah yang paling ramai. Selain ras Asura yang menguasai lapisan ke-9, para elit ras raksasa dan ras yaksa juga berkumpul di sini. Alasannya tidak lain adalah markas Underworld God Hall yang terletak di lapisan ke-9 dari Abyssal Underworld. Selain dari berbagai ras Abyssal Underworld, ada juga beberapa pembudidaya Dao Iblis di lapisan ke-9 Abyssal Underworld. Sebagian besar dari orang-orang ini berada di sini untuk pelatihan pengalaman. Para pembudidaya Dao Iblis dan para pembudidaya dunia bawah neraka mempraktikkan teknik kultivasi yang serupa. Oleh karena itu, mereka sering berkomunikasi satu sama lain. Saat Xiao Chen bepergian, dia melihat beberapa pembudidaya Dao Iblis. Para pembudidaya ras raksasa dan ras Abyssal Underworld lainnya juga tidak menganggap Xiao Chen aneh, tidak memberinya pandangan kedua. Ada berbagai macam orang di sini, hanya saja tidak ada pembudidaya Dao yang benar. Mungkin ada beberapa, tetapi jika ada, mereka berpura-pura baik. Para pembudidaya Dao yang benar adalah musuh bebuyutan dengan berbagai ras Abyssal Underworld. Mereka telah bertarung beberapa kali, mencoba untuk saling menghancurkan. Xiao Chen berbeda dari Lin Feng, pemahamannya tentang lapisan ke-9 Abyssal Underworld hanya dangkal. Untuk sampai ke final Blood Battlefield, Xiao Chen harus menuju ke kota Abyssal Underworld terdekat dan mendapatkan peta terlebih dahulu. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa lama dia akan menemukan medan pertempuran darah terakhir jika dia mencari secara membabi buta. 4 jam kemudian, Xiao Chen tiba di sungai yang sebelumnya berada di batas penglihatannya. Itu adalah sungai merah dengan air yang memancar yang tampak seperti darah kotor binatang iblis. Pemandangan itu membuatnya tidak nyaman. Sungai yang deras itu seperti lautan luas dengan ombak yang mengerikan. Kadang-kadang, banyak gambar hantu muncul, menginspirasi kedinginan. Xiao Chen tahu bahwa ini adalah sungai dunia bawah suci, sebuah sungai yang memiliki posisi agung di hati berbagai ras dunia bawah neraka. Sungai suci ini akhirnya mengalir ke neraka Asura, tempat aula dewa dunia bawah berada. Bahkan berbagai ras Abyssal Underworld tidak bisa menyentuh air sungai suci dengan mudah tanpa izin. Hanya mereka yang memberikan kontribusi besar atau memiliki garis keturunan bangsawan yang dapat menikmati baptisan di sungai suci. Adapun orang luar, itu tidak perlu dikatakan lagi. Saat ini, Xiao Chen memiliki identitas seorang pembudidaya Dao Iblis. Dia hanya bisa dengan patuh menunggu kapal dunia bawah dari tepi seberang untuk menyeberangi sungai ini. Banyak pembudidaya sudah berkumpul di dermaga. Ada pembudidaya raksasa, pembudidaya yaksa, pembudidaya asura, pembudidaya Dao Iblis, dan banyak lagi. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah Star Venerates atau Holy Venerates, tidak banyak tokoh berdaulat. Xiao Chen membocorkan sedikit auranya, menarik banyak perhatian. Yang lain menjaga jarak darinya tetapi menunjukkan ekspresi hormat ketika mereka memandangnya.
Bahkan para pembudidaya Asura, master dari lapisan ke-9 Abyssal Underworld, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat dan sulit diatur. Penghormatan terhadap para ahli di dunia bawah Abyssal tampaknya sangat dilebih-lebihkan. Ketika perahu dunia bawah mencapai pantai Sungai Suci, tidak ada yang berani bergerak sebelum Xiao Chen melakukannya. Kelompok pembudidaya di sana bergegas naik ke kapal dunia bawah hanya setelah Xiao Chen naik. Aliran sungai yang deras bergerak dengan deras. Namun, itu tidak masalah bagi kapal dunia bawah, yang bergerak seolah-olah berada di tanah datar, bergerak melawan arus. Xiao Chen berdiri di haluan perahu saat dia melihat ke sungai. Sungai itu sangat luas, seperti laut. Itu tampak tak terbatas, tertutup kabut darah dan gambar hantu. Kadang-kadang, orang bisa mendengar tangisan bayi yang menyedihkan dan jeritan roh jahat. Binatang buas di bahu senior itu pastilah Herring Darah Iblis, kan? Itu tidak mungkin salah. Sungguh Herring Darah Iblis yang kuat. Garis keturunannya sudah mulai pulih. Betapa patut ditiru. Kalau saja aku punya hewan peliharaan iblis seperti itu. Banyak senior dari Demonic Dao datang ke lapisan ke-9 dari Abyssal Underworld baru-baru ini. Kenapa ya? Siapa tahu, ini adalah masalah untuk karakter utama. Kami tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Para pembudidaya berbisik satu sama lain ketika mereka melihat Xiao Chen. Kata-kata mereka penuh dengan rasa takut dan hormat. Xiao Chen merasa sangat puas dengan ini. Sebelum dia datang, dia sudah mengerti bahwa Abyssal Underworld memuja para ahli. Jika Xiao Chen mempertahankan profil rendah, dia akhirnya akan menarik masalah. Ras Abyssal Underworld semuanya berdarah dingin, orang-orang yang haus darah dengan temperamen yang berapi-api. Menjadi profil tinggi yang sesuai membuat segalanya lebih nyaman, menghalangi orang mencari masalah untuknya. Salam, senior. Saat Xiao Chen melihat pemandangan sungai, sebuah suara yang jelas menakutkan terdengar di belakangnya. Ketika dia menoleh ke belakang untuk melihat, dia melihat itu adalah seorang pemuda Asura Rache yang memanggilnya. Ras Asura memiliki karakteristik yang sangat menarik. Semakin mulia garis keturunan klan, semakin baik penampilan mereka, dan semakin tinggi status mereka. Hal ini berlaku baik untuk pria maupun wanita. Jika seseorang melihat orang Asura Rache yang jelek, tidak perlu dikatakan lagi bahwa orang tersebut hanya memiliki kekuatan dan bakat rata-rata. Ini adalah balapan yang melihat estetika wajah. Dengan satu pandangan, seseorang bisa melihat status dan kekuatan seorang pembudidaya Asura Rache. Pemuda Asura Rache sebelum Xiao Chen tampan. Dia memiliki satu tanduk di kepalanya, rambut seputih salju, dan mata seperti kristal giok darah. Apa itu? Xiao Chen bertanya dengan acuh tak acuh saat dia berbalik. Pemuda ras Asura itu menenangkan dirinya sebelum berkata, diri yang rendah hati ini adalah Lohou Yun, dari klan Lohou, salah satu dari 4 klan kerajaan ras Asura. Maaf mengganggu, aku hanya ingin berteman denganmu. Klan Lohouku yang menempa perahu dunia bawah ini. Xiao Chen mengangkat alisnya di bawah topi bambu berbentuk kerucut. Penampilan pemuda ini dan banyak kultivator yang mengikuti pemuda itu tampaknya mendukung klaim pemuda itu. Nama keluarga saya adalah Xiao. Tuan muda Lohou terlalu sopan. Melihat Xiao Chen tidak marah, Lohou Yun bersukacita sambil berkata, senior, tolong ikut aku. Ini bukan tempat untuk berbicara. Xiao Chen mengikuti pihak lain ke lantai atas kapal dunia bawah. Kemudian, Lohou Yun dengan sepenuh hati menghiburnya. Lohou Yun mengeluarkan buah bermutasi langka yang penuh dengan sifat iblis dan mengandung energi spiritual ki iblis murni. Xiao Chen melihat dan berpikir, saya tidak terlalu suka buah iblis ini. Tidak memakannya bisa dengan mudah mengekspos saya. Itu tidak bisa terjadi. Aku hanya bisa memberi makan semua buah roh Abyssal Underworld ini kepada Vulture darah iblis di bahuku. Ketika Lohou Yun melihat adegan ini, dia merasa terkejut. Senior biasanya menggunakan buah roh berumur 1000 tahun untuk memberi makan Herring Darah Iblis. Itu benar. Setelah Xiao Chen memasuki aliansi surgawi, Liu Tua memelihara Herring Darah Iblis dengan buah roh iblis berusia 1000 tahun. Xiao Chen tidak mengakui atau menyangkal ini, hanya berkata dengan acuh tak acuh, ini masih baik-baik saja. Lohou Yun merasa sedikit bingung. Untuk berpikir bahwa saya mengambil buah roh untuk memberi makan hewan peliharaan iblis untuk menghibur senior Xiao. Dia dengan cepat meminta maaf atas pelanggaran sebelumnya. Namun, ini hanyalah perahu dunia bawah yang sederhana, saya benar-benar tidak dapat mengeluarkan buah roh yang sesuai untuk menghibur senior Xiao. Petik 2. Tidak apa-apa, Xiao Chen menjawab dengan santai. Dia hanya menganggap ini sebagai pemahaman ras Asura. Tampaknya ras Asura adalah yang paling mulia di antara banyak ras Abyssal Underworld. Ras raksasa, ras yaksa,
Dan ras Abyssal Underworld lainnya dulunya adalah pelayan ras Asura. Kemudian, mereka perlahan menjadi lebih kuat. Namun, sementara tampaknya berbagai raja dunia bawah memiliki konflik satu sama lain, tidak mau tunduk pada siapapun, mereka harus mengakui bahwa ras Asura adalah yang terkuat. Ras Asura menguasai aula Dewa Dunia Bawah. Saat keduanya berbicara, Xiao Chen mengalihkan topik pembicaraan ke Final Blood Battlefield, mencoba melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi yang berguna. Medan pertempuran darah terakhir. Tempat itu sangat gelisah baru-baru ini. Biasanya, itu akan menjadi tanah terlarang yang hanya berani dikunjungi oleh para ahli. Kali ini, tampaknya beberapa harta yang luar biasa telah muncul di sana, menarik para ahli dari 9 lapisan dunia bawah neraka dan dinasti Suewu. Ini telah menyebabkan banyak kekacauan. Ketika Xiao Chen menyebutkan Final Blood Battlefield, beberapa kegembiraan melintas di mata Lo Hou Yun. Namun, percikan kegembiraan ini berumur pendek. Lo Hou Yun sudah tidak bisa pergi ke Final Blood Battlefield di waktu normal, apalagi sekarang ketika sedang kacau. Keberanian mengalir dalam darah ras Asura. Mereka secara alami menginginkan pertempuran dan menghormati yang kuat. Sementara tempat itu kacau, semakin menarik minat para pembudidaya ras Asura, membangkitkan rasa ingin tahu dan berdarah panas mereka. Namun, Lo Hou Yun hanyalah seorang kultivator Starry Sky Stage Cloud Sea Realm. Bahkan jika dia pergi ke Final Blood Battlefield, dia hanya bisa berkeliaran di sekitar pinggiran. Jika dia berani memasuki kedalamannya, hanya akan ada satu hasil, kematian. Xiao Chen merasa agak gelisah. Mungkinkah benda yang muncul di Final Blood Battlefield adalah kepala panah yang terbuat dari batu 7 warna? Apakah kamu tahu apa itu? Lo Hou Yun menjabat tangannya dan berkata, saya tidak yakin tentang itu. Namun, Final Blood Battlefield adalah medan perang yang menentukan di mana Abyssal Underworld dan Great Thousand Realms bertarung 4.000 tahun yang lalu. Banyak orang dari kedua belah pihak tewas. Hal-hal yang dapat digali adalah sisa-sisa Dewa Fo, alat jiwa, senjata iblis, atau harta karun yang kuat, namun, mereka biasanya hanya pecahan yang rusak. Saya pikir seseorang mungkin menemukan alat jiwa yang relatif lengkap atau harta karun yang kuat. Atau mungkin, itu mungkin peninggalan suci nenek moyang kita. Hal-hal yang dapat ditemukan di medan perang tidak akan menyimpang dari itu. Tidak akan ada harta alam atau buah roh yang berharga. Orang ini tampaknya memahami Final Blood Battlefield dengan cukup baik. Ini memang satu-satunya hal yang dapat ditemukan di medan perang. Xiao Chen berpikir agak khawatir, jika kepala panah benar-benar terbuka, Lin Feng dan misiku akan cukup sulit untuk diselesaikan. Ketika kapal dunia bawah mendekati pantai, Lo Hou Yun mengundang Xiao Chen untuk menemaninya ke klannya. Dia ingin memperkenalkan Xiao Chen kepada ayahnya. Ada 4 Raja Asura di lapisan ke-9 dunia bawah neraka. Posisi Raja Dunia Bawah lapisan ke-9 diputar di antara 4 klan kerajaan. Jika tebakan Xiao Chen benar, ayah Lo Hou Yun kemungkinan besar adalah Lo Hou Wang, salah satu dari 4 Raja Asura. Ini karena Xiao Chen menemukan banyak ahli tersembunyi kaisar berdaulat yang melindungi Lo Hou Yun. Namun, bahkan Lo Hou Yun tidak tahu tentang mereka. Penjaga kaisar berdaulat Lo Hou Yun membuktikan bahwa dia memiliki status tinggi di klan Lo Hou. Jika Xiao Chen pergi menemui Lo Hou Wang ini dan ketahuan, hanya kematian yang menunggunya. Namun, pihak lain juga adalah Raja Asura. Dia pasti akan tahu apa yang terjadi di Final Blood Battlefield. Itu akan sangat membantu dalam menyelesaikan misinya. Setelah beberapa pemikiran, Xiao Chen memilih untuk tidak bertemu Lo Hou Wang. Dia perlahan bisa mencari tahu lebih banyak tentang Final Blood Battlefield sendiri. Xiao Chen hanya memiliki satu kehidupan. Jika dia kehilangannya, semuanya akan berakhir. Selanjutnya, dia tidak merasa sangat antusias dengan misi untuk mengambil relik suci sejak awal. Aku punya sesuatu untuk dilakukan, jadi jangan pikirkan itu. Kita akan bertemu lagi jika sudah ditakdirkan, kata Xiao Chen acuh tak acuh. Kemudian, dia perlahan menghilang dari tatapan hormat Lo Hou Yun. Kakak Hong, menurutmu seberapa tinggi kultivasi senior Xiao? Peak Holy Venerate, Sovereign Personage, atau Kaisar Palsu? Lo Hou Yun bertanya pada seorang penjaga di sisinya. Saya tidak bisa memberi tahu. Saya hanya merasa sangat waspada ketika berdiri di sampingnya. Ada perasaan seperti saya bisa dimakan kapan saja. Petik 2. Saya harap kita bisa bertemu lagi di masa depan. Untuk berpikir bahwa saya cukup beruntung untuk mengenal ahli seperti itu. Sungguh luar biasa. Setelah memikirkannya, Lo Hou Yun agak mengagumi dirinya sendiri karena benar-benar berhasil mengumpulkan keberanian untuk menyapa senior Xiao ini. Bertemu Lo Hou Yun hanyalah jalan memutar kecil dalam perjalanan Xiao Chen di Abyssal Underworld.
Rencananya tidak berubah. Setelah tiba di kota terdekat dan mendapatkan peta, Xiao Chen menuju final Blood Battlefield. Sepanjang jalan, dia memperhatikan informasi apapun tentang final Blood Battlefield. Namun, ada begitu banyak desas-desus yang beredar sehingga dia tidak bisa mendapatkan jawaban yang pasti. Dia bahkan mendengar bahwa para pembudidaya Dao yang benar juga telah bergabung, mengejutkan pengawal Dewa Dunia Bawah. Situasi ini membuat Xiao Chen sedikit sakit kepala. Karena dia tidak terbiasa dengan dunia bawah abisal, dia tidak dapat menemukan informasi yang dapat dipercaya. Xiao Chen mencapai final Blood Battlefield 3 hari yang lalu. Dia berkeliaran di sekitar pinggirannya, membunuh beberapa binatang buas abisal underworld yang sembrono dan membiasakan dirinya dengan lingkungan. Dikatakan bahwa sejarah final Blood Battlefield ini tidak terbatas pada pertempuran epik 4000 tahun yang lalu. Sejak zaman kuno, banyak pertempuran telah terjadi di sini. Ini juga tempat Raja Naga Hitam menemukan 9 Raja Dunia Bawah. Pertempuran yang menentukan dengan para pembudidaya Dao Iblis juga telah terjadi di sini. Ini adalah medan perang kuno dengan sejarah panjang. Hanya dengan santai berkeliaran di pinggiran, Xiao Chen bisa merasakan mayat Qi yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa mencapai Cloud Sea Realm, seseorang tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Bahkan tokoh berdaulat harus sangat berhati-hati di sini. Divine Vein Realm Sovereign Emperors, di sisi lain, hanya perlu sedikit berhati-hati. Tidak banyak yang bisa membahayakan mereka di medan perang kuno ini. Bahkan jika kaisar yang berdaulat mengalami sesuatu yang tidak bisa mereka tangani, mereka masih bisa melarikan diri. Yang benar-benar menakutkan adalah kaisar berdaulat lainnya yang datang ke sini. Orang-orang ini lebih berbahaya dan lebih bermasalah daripada tanah terlarang itu sendiri. Apakah Lin Feng tidak akan muncul? Waktu yang ditentukan dengan Lin Feng mendekat, tapi dia masih belum muncul. Medali aliansi surgawi bisa merasakan kehadiran satu sama lain. Namun, itu tidak bereaksi sama sekali. Itu berarti Lin Feng masih jauh. Xiao Chen menyaksikan bulan darah terbit dan terbenam. Waktu yang ditentukan berlalu, jadi Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan memasuki final Blood Battlefield sendirian. Karena Lin Feng tidak datang, tidak perlu menunggu. Namun, Xiao Chen tidak memperhatikan sosok di puncak gunung, di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh sense spiritualnya. Sosok ini perlahan-lahan menyingkirkan busur. Panah itu berkedip dengan cahaya dingin, terlihat sangat mengejutkan di bawah cahaya bulan darah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika sosok ini menembakkan panah itu. Namun, orang itu memilih untuk tidak menembak pada akhirnya. Karena Lin Feng tidak muncul, Xiao Chen hanya bisa memasuki final Blood Battlefield sendirian. Medan perang kuno tampak suram dan sunyi, penuh dengan senjata yang rusak. Kadang-kadang, orang bisa melihat hantu jahat dan roh jahat melayang di udara, menunjukkan ekspresi ganas dan menakutkan. Ini dibentuk oleh semangat yang tersisa dan kebencian dari para pembudidaya yang meninggal di medan perang. Sebagian besar dari roh-roh ini tidak memiliki perasaan, hanya sifat ganas dan haus darah, berperilaku kasar. Namun, roh-roh jahat ini tinggal jauh dari Xiao Chen. Naluri dasar mereka memberitahu mereka bahwa mereka tidak mampu memprovokasi dia. Sementara Xiao Chen menunggu Lin Feng di pinggiran, dia telah mengintai daerah itu beberapa kali dan sudah sangat akrab dengannya. Kali ini, dia tidak ragu untuk terbang ke kedalaman final Blood Battlefield. Setelah mencapai kedalaman medan perang, Xiao Chen harus berhati-hati. Banyak teknik Dao dan bela diri yang digunakan dalam perang saat itu masih ada. Itu mungkin sehelai rumput atau bunga, mungkin embusan angin, tapi benda-benda ini bisa berisi teknik bela diri atau Dao dari pembangkit tenaga Fogat. Tentu saja, yang harus diwaspadai adalah zombie. Kebencian yang luar biasa dan ki iblis dari tempat ini menghidupkan kembali mayat-mayat ini, memberi mereka kekuatan yang tidak lebih lemah daripada ketika mereka masih hidup. Selanjutnya, zombie ini akan membunuh tanpa henti, bahkan jika mereka dihancurkan dalam prosesnya. Selama bulan darah tetap ada dan kebencian tidak menyebar, mereka akhirnya akan bangkit kembali. Xiao Chen memegang replika cambuk Dewa Salju dan mengayunkannya, menyebabkan salju turun dan angin dingin bertiup. Cambuk panjang dengan cabang-cabangnya yang syarat dengan bunga prem tampak seperti keindahan menari di salju. Namun, kecantikan ini tidak memiliki temperamen yang baik, tampak sangat dingin sehingga tidak ada yang berani mendekat. Di tengah retakan cambuk yang menggelegar, Xiao Chen menyegel mayat yang menerkamnya dalam es, lalu menghancurkannya. Xiao Chen agak terkejut saat mengetahui bahwa mengendalikan replika Snow God Whip yang diberikan Mu Zifeng kepadanya terasa sangat mudah ketika dia mengendarainya dengan Ice Dao Domain-nya. Tiba-tiba, Xiao Chen sedikit mengernyit, dan dia menghela nafas pelan.
Medali aliansi surgawi Xiao Chen mendeteksi seseorang mendekat. Selain Lin Feng, seharusnya tidak ada anggota aliansi surgawi lainnya di lapisan ke-9 Abyssal Underworld. Ketika Xiao Chen menoleh untuk melihat, dia melihat sosok dingin dengan cepat mendekatinya. Itu adalah Lin Feng. Maaf, sesuatu terjadi, membuatku terlambat. Lin Feng meminta maaf dengan tenang setelah dia mendarat. Kata-kata dan nada suaranya tidak mengungkapkan apapun. Xiao Chen tidak berpikir berlebihan. Dia menjawab dengan cemberut, tidak apa-apa. Saya kebetulan menemukan sesuatu juga dan ingin memberitahu Anda tentang hal itu. Sebelum saya tiba, saya mendengar bahwa sepertinya ada yang salah di final Blood Battlefield ini. Sebuah harta ditemukan. Itu tidak hanya mengejutkan 9 lapisan Abyssal Underworld tetapi juga para ahli dari dinasti Suewu. Petik 2. Lin Feng mengangguk dan berkata, aku akan membicarakannya. Benda yang ditemukan bukanlah relik suci dari aliansi surgawi kita, itu adalah mayat penguasa iblis kuno yang jatuh dari celah ruang waktu. Mayat penguasa iblis kuno. Ya, mayat penguasa iblis kuno dewa sejati. Mungkin dia jatuh ke celah ruang waktu saat dia bertarung dan muncul kembali di sini hari ini. Setelah mendengar itu, Xiao Chen berpikir dalam hati, sederhananya, itu adalah mayat dewa sejati yang muncul di medan pertempuran darah terakhir. Inti dari ini adalah bahwa mayat ini telah memasuki celah ruang waktu dan muncul kembali baru-baru ini. Ini setara dengan mayat segar. Nilai sesuatu seperti itu tidak perlu dikatakan lagi. Tidak heran Xiao Chen belum pernah mendengar apapun tentang itu sebelumnya. Mungkin hanya orang-orang di puncak faksi utama dunia bawah neraka yang tahu rahasia seperti itu. Adapun Lin Feng, dia berasal dari Abyssal Underworld, jadi dia mungkin memiliki akses ke beberapa jaringan informasi yang relatif tersembunyi. Karena itu bukan peninggalan suci aliansi surgawi, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Haruskah kita berpisah atau melanjutkan bersama? Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah mencari relik suci aliansi surgawi. Mereka berdua memiliki strip batu giok yang memungkinkan mereka merasakan kepala panas selama mereka berada dalam jarak tertentu. Meskipun itu seperti mencari jarum di laut, dengan potongan batu giok ini dan kecepatan kaisar yang berdaulat, mereka pasti bisa menemukan relik suci selama masih berada di final Blood Battlefield. Yang mereka butuhkan hanyalah waktu. Mari kita berpisah dan mencari. Kemudian, kami bertemu setiap minggu. Kita harus menghilangkan area yang diintai, yang akan menyelamatkan kita dari keharusan untuk memeriksa ulang tempat-tempat itu. Cara ini akan lebih efisien. Saya memiliki pemikiran yang sama. Mari kita lakukan itu, kalau begitu. Setelah keduanya berdiskusi, mereka berpisah di kedalaman final Blood Battlefield. Mencari relik suci akan sangat kering. Selanjutnya, mereka masih harus berurusan dengan zombie yang muncul entah dari mana. Beberapa zombie ini sangat mengerikan. Bahkan dengan kekuatan Xiao Chen, dia harus menghindari mereka. Tentu saja, jika seseorang tidak beruntung, seseorang mungkin secara tidak sengaja mengaktifkan dao atau teknik bela diri yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik Fogat. Ini menyamai Dewa Fo yang bepergian melalui ruang dan waktu untuk menyerang satu. Jika seseorang ceroboh, seseorang mungkin akan hancur, jatuh di sini. Tidak heran aliansi surgawi tidak pernah berhasil menemukan kepala panah itu. Jika seseorang terlalu lemah, seseorang tidak dapat bertahan hidup di final Blood Battlefield ini. Jika seseorang terlalu kuat, seseorang tidak dapat bersembunyi, dengan mudah ditemukan oleh Aula Dewa Dunia Bawah. Itu seperti Hua Tianyang. Dia telah pergi ke sini 9 kali tetapi datang kosong. Dia bahkan hampir mati di sini. Namun, herring darah iblis seperti ikan di dalam air di sini. Itu sangat senang. Karena herring darah iblis dapat mengkonsumsi semua jenis sifat iblis, ketika membuka paruhnya dan mengisap, ia menelan sifat iblis seperti sedang memakan buah roh iblis. Dengan Vulture darah iblis untuk mengintai Xiao Chen, dia bisa sedikit lebih santai di tempat yang tidak bersahabat ini. Di sana, sebuah gambar megah dengan udara tirani yang kuat muncul di awan debu yang jauh di bagian yang lebih dalam dari final Blood Battlefield. Mata gambar memindai sekeliling. Setiap pembudidaya yang bertemu matanya bergetar, tidak berani mengunci tatapan lama. Penguasa iblis kuno. Xiao Chen tahu bahwa disitulah seharusnya mayat penguasa iblis kuno mendarat. Dia telah melihat aliran konstan kaisar dunia bawah neraka dan para ahli dao iblis bergegas selama beberapa hari terakhir. Sebenarnya, di lubuk hatinya yang paling dalam, dia ingin pergi dan melihatnya juga. Dia telah mendengar bahwa tidak ada yang berhasil mencapai 100 km dari penguasa iblis kuno sampai sekarang. Bahkan setelah kematian, Divine Demonic Might yang kuat tetap ada tanpa berhamburan, membuat orang sulit untuk maju. Namun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan misi Xiao Chen,
jadi dia hanya bisa melepaskannya dan tidak bergabung dengan kegembiraan. 2 bulan kemudian, keduanya masih belum menemukan apapun di final Blood Battlefield. Tidak ada petunjuk lokasi relik suci aliansi surga. Namun, seseorang dapat menggunakan hari-hari kering untuk meredam kondisi mentalnya. Xiao Chen menemukan bahwa dia bisa membiarkan energi surgawi Dao Iblis memenuhi seluruh tubuhnya dan menjelajahi medan pertempuran darah terakhir ini. Bahkan dalam keadaan seperti itu, dia bisa dengan bebas mengendalikan niat membunuh, kemarahan, dan segala macam emosi negatif. Sementara itu, dia bahkan menyelamatkan beberapa ahli Dao Iblis dan pembudidaya ras Asura. Ini memberinya ketenaran di antara para pembudidaya yang mencari mayat penguasa iblis kuno itu. Penyebaran berita tentang seorang kultivator longgar yang belum membuka Divine Vein tetapi mengembangkan teknik kultivasi Dao Iblis yang luar biasa dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia unggul dalam Ice Dao, dan keterampilan cambuknya tampak sangat aneh. Sepertinya hal yang paling tidak kita harapkan telah terjadi, Ling Feng menghela nafas tanpa daya. Keduanya telah mencari di setiap sudut medan pertempuran darah terakhir kecuali di mana mayat penguasa iblis kuno itu berada. Jelas, relik suci aliansi surgawi ini seharusnya berada di suatu tempat di dekat mayat penguasa iblis. Namun, tempat itu menjadi fokus beberapa faksi dan sangat kacau. Adapun para ahli tersembunyi, itu tidak perlu dikatakan lagi. Saya mendengar bahwa berbagai ahli bekerja sama, dan mereka sekarang bisa berada dalam jarak 10 km dari mayat penguasa iblis. Xiao Chen menyarankan dengan lembut, mungkin kita bisa menunggu sebentar dan mengambil tindakan setelah mereka berurusan dengan mayat penguasa iblis. Sepertinya hanya itu yang bisa kita lakukan. Namun, tepat pada saat ini, cahaya aneh melintas di mata keduanya. Kemudian, mereka masing-masing mengeluarkan sepotong batu giok. Keduanya melihat potongan batu giok mereka berkedip dengan cahaya 7 warna, tampak cemerlang. Mereka melihat ke arah yang sama pada waktu yang sama. Lin Feng berkata dengan cemberut, itu tidak mungkin. Saya menjelajahi tempat itu sebelumnya. Bagaimana relik suci aliansi surgawi bisa ada di sana? Itu bergerak. Suara mendesing. Sebuah cahaya melintas. The Demon Blood Vulture berubah menjadi seberkas cahaya merah, terbang cepat di udara. Xiao Chen duduk di punggung Vulture darah iblis, dan dia membuatnya terbang ke arah relik suci. Di bawah lingkungan seperti itu, Hering darah iblis dapat bergerak secara signifikan lebih cepat daripada kaisar berdaulat biasa. Ini harus memungkinkan dia untuk mendapatkan head start. Namun, Xiao Chen meremehkan Lin Feng. Begitu Xiao Chen bergerak, Lin Feng mengikutinya dan naik ke punggung Vulture darah iblis juga. Saudara Lin, jika Vulture darah iblis ini membawa kita berdua, ia akan bergerak lebih lambat, kata Xiao Chen agak sedih. Orang ini bereaksi sangat cepat, langsung melompat ke punggung Vulture darah iblis. Karena itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lin Feng melirik Xiao Chen, menunjukkan ekspresi yang menyampaikan, kami berdua tahu apa yang sedang terjadi, jadi berhentilah bertingkah bodoh. Kemudian, dia menjawab dengan acuh tak acuh, ini masih lebih cepat dariku. Ketika relik suci muncul, siapapun yang berinisiatif akan mendapatkan relik suci terlebih dahulu. Berhenti. Xiao Chen hendak berdebat ketika dia merasakan aura yang kuat. Dia dengan cepat memerintahkan Vulture darah iblis untuk berhenti di awan. Lin Feng sedikit mengernyit. Keduanya merasa ada yang tidak beres. Ketika Xiao Chen melihat ke atas, dia melihat sekelompok besar pembudidaya Asura Rache 500 km jauhnya. Yang terlemah dari kelompok ini masih seorang sovereign personage. Salah satunya menunjukkan kekuatan yang sangat mengerikan, Kaisar berdaulat 3 Vena. Seorang kaisar yang berdaulat sudah sangat kuat jika dia bisa membuka 3 Vena surgawi. Setiap Vena menyamai satu kelas kultivasi. Paling tidak, Xiao Chen dan Lin Feng bukan tandingan orang ini. Lo Hou Wang. Ekspresi Lin Feng sedikit berubah. Dia mengenali tokoh berdaulat 3 Vena ini. Mereka pernah bertemu sebelumnya. Xiao Chen juga mengenali Lo Hou Wang, yang menunggangi binatang bermutasi yang tinggi. Orang lain mengendarai binatang bermutasi di sebelah Lo Hou Wang. Ini adalah Lo Hou Yun. Setelah mengenali Lo Hou Yun, Xiao Chen bisa menebak identitas Lo Hou Wang. Namun, ini bukan poin penting. Poin penting adalah item dekoratif tertentu yang bertatahkan mahkota yang dikenakan Lo Hou Yun. Setelah Xiao Chen melihat ini, pikirannya tidak bisa membantu sedikit pun runtuh. Dia telah bekerja keras tanpa hasil selama 2 bulan terakhir. Seseorang telah menemukan relik suci aliansi surgawi sejak lama. Namun, orang-orang ini tampaknya tidak mengetahui keajaiban relik suci ini.